Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren jadas. Kali ini saya akan menguber soal yang terkait dengan masih pernyataan Presiden Jokowi soal penundaan pemilu. Nah, ini ada peringatan ya, warning dari Guru Besar Universitas Islam Negeri Jakarta UIN, yaitu Profesor Dr. Azumardi Azra, agar jangan mudah percaya Jokowi. Ini tumben ya, bukan tumben sebenarnya. Saya lihat pernyataan beberapa kali Azumardi Azra cukup keras pada pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal kita tahu awalnya Azumardi termasuk orang yang swingnya sesungguhnya ke, kalau Islam kiri ya, Islam nasionalis sesungguhnya. Bukan kelompok Islam kanan yang cenderung lebih berseberangan atau memberi jarak kepada pemerintahan. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa kita nafikan adalah soal tradisi ilmiah, tradisi akademik, tradisi kritis ya, untuk bisa memberikan tentu pendapat berdasarkan hati nurani, pikiran, intelektualitas dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya pahami dan saya yakini yang sedang bekerja di Profesor Azumardi Azra ya, sehingga sangat kritis terhadap pemerintahan Presiden Jokowi akhir-akhir ini. Dan ini pernyataannya juga keras juga ya, sebagaimana dilansir oleh Makassar Terkini ya. Jangan mudah percaya omongan Jokowi, Profesor Azumardi, apa yang dikatakan selalu berlawanan dengan apa yang dilakukan. Coba kita bacakan ya. Cendekiawan Muslim Azumardi Azra dengan tegas menyebut bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kerap tidak konsisten dengan perbuatannya. Menurutnya masyarakat waspada dengan ucapan Jokowi. Pernyataan Azumardi tersebut sebagai respons dari pernyataan Jokowi yang sebelumnya menolak untuk perpanjangan jabatannya sebagai presiden. Meski berkali-kali mantan wali kota Solo itu menolak memperpanjang masa jabatan, Azra mewaspadai pernyataan itu akan berubah sebaliknya. Saya menyampaikan secara terbuka di berbagai media. Saya kira jangan berpendapat begitu, Jokowi menolak. Apalagi yakin, karena melihat gejalanya adalah apa yang dikatakan Presiden Jokowi itu selalu berlawanan dengan apa yang dilakukan, kata Azumardi dikutip dari cnnindonesia.com pada Kamis 3 Maret 2022 dari CNN Indonesia ya. Guru Besar UIN Jakarta itu mencontohkan pernyataan Jokowi saat berkomitmen untuk memperkuat KPK. Namun yang terjadi justru menyetujui RUU KPK meski banyak ditolak masyarakat luas. Pada 2020 kata Azra, Jokowi juga mengaku berkomitmen melindungi para buruh, namun pemerintah justru menyetujui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi nggak bisa dipegang. Jadi menurut saya jangan percaya dulu. Maka waktu itu saya menyerukan agar masyarakat sipil tetap waspada, jangan percaya, ternyata betul, terang Azra. Azra menyoroti perubahan sikap Jokowi itu banyak dipengaruhi orang-orang terdekat di lingkungan istana, terutama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Karena itu Azra mengaku skeptis dengan lanjutan isu penundaan pemilu, sekaligus perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mengkritik wacana itu sebab berkebalikan dengan keputusan pemerintah yang pada 2020 justru ngotot melaksanakan pilkada di tengah lonjakan kasus pandemi COVID-19. Karena putra dan putranya serta menantunya ikut pilkada. Sekarang kenapa kemudian mau diubah malah diperpanjang? Tidak, pemilunya ditunda. Kalau dulu dipaksakan diselenggarakan, ini enggak dipaksakan ditunda, terang Azra. Sebelumnya diketahui Presiden Jokowi pernah tegas menolak perpanjangan masa jabatan. Dia merasa ada yang ingin menjerumuskan dirinya.
Jokowi juga menyatakan dia merupakan produk pemilihan presiden langsung oleh rakyat berdasarkan konstitusi. Atas dasar itu, dia menolak usulan masa jabatan presiden 3 periode. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode, kata Jokowi lewat video di YouTube Sekretariat Presiden, sebagaimana dikutip dari Detik pada Kamis 3 Maret 2022. Ya, sobat era sekalian, ini menarik ya. Jadi Presiden Jokowi pernah menyampaikan bahwa mereka yang bilang 3 periode itu ya hanya ingin, katanya, 3 kemungkinan. 1, mencari muka ya, dan dia tidak perlu muka karena dia sudah punya muka. 2, mau menjerumuskan dirinya ya. Dan 3, apa begitu. Jadi sobat era sekalian, isu seperti ini tidak akan liar menggelinding kalau Presiden Jokowi sendiri firm mengatakan enough is enough ya, seperti dikatakan Rizal Ramli. Nanti lihat besok ya interview saya terbaru dengan Rizal Ramli ya, sobat era sekalian. Jadi enough is enough. Jadi 2 periode jabatan itu sudah more than enough. Tidak ada alasan untuk diperpanjang lagi dengan alasan pandemi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Cuma masalahnya adalah tadi kritik terbesar, sikap Presiden Jokowi sering dipengaruhi oleh orang-orang yang dekat dengan dirinya. Hari ini mengatakan tidak 3 periode, tapi faktanya adalah paling tidak ada 3 fenomena yang perlu underlining, digarisbawahi. 1, awal-awal ada kampanye Jokowi Prabowo, Jokpro, yang diinisiasi oleh Muhammad Kodari. Kita tidak tahu ya seberapa dekat hubungan Kodari dengan istana. Apakah dia menjadi operator istana? Apakah dia dibayar untuk itu ya? Kita tahu bahwa Kodari pernah membantah, dan yang jelas Kodari mengatakan orang yang menganggap bahwa dia punya motif ekonomi atau finansial meremehkan dirinya ya, yang ingin mengatakan bahwa dia sendiri sudah hidup berkecukupan. Tetapi ya kita tidak tahu, yang namanya opportunity itu kan tidak pernah tidak pernah enough ya, nggak pernah orang bilang enough is enough ya. Yang ada adalah too excessive ya, karena yang namanya resources itu tidak pernah selesai kalau kita mau menumpuknya. Nah, yang kedua, sobat era sekalian, tiba-tiba kampanyenya dibalik karena Jokowi Prabowo tidak bisa secara konstitusional, kemudian dibalik Prabowo Jokowi. Jadi Prabowo nomor 1, Jokowi nomor 2. Dan tidak ada larangan untuk presiden 2 periode untuk menjadi calon wakil presiden. Nah, ini juga dalam rangka memelihara rezim sesungguhnya. Ini juga tidak menggelinding. Nah, yang ketiga ini yang diorkestrasi sangat serius, yaitu penundaan pemilu. Jadi bahasanya bukan perpanjangan masa jabatan. Oh ya, yang ketiga isunya adalah perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi sampai 2027. Jadi isu yang kedua itu adalah perpanjangan masa jabatan. Jadi pertama adalah isu Jokowi Prabowo, Jokpro yang diusung oleh Kodari. Isu yang kedua adalah isu perpanjangan masa jabatan 2027 yang pernah diusung oleh beberapa komponen. Kemudian isu yang ketiga adalah isu dibalik Prabowo Jokowi, dan yang keempat adalah penundaan pemilu. Yang kurang lebih sama, ujung-ujungnya bagaimana rezim ini berkuasa lebih lama tentunya. Jadi terakhir ini penundaan pemilu agak serius cara melemparkan isunya, yaitu dengan menggarap ketua umum partai yang sokol menurut Rizal Ramli. Nanti lihat ya interview saya dengan Rizal Ramli, adalah orang-orang yang mudah sekali disetir karena dianggap punya masalah. Sehingga mereka inilah yang menjadi campaigner, menjadi spokesman ya, spokesperson terhadap isu mengenai ini, penundaan pemilu ini. Nah tentu
there is something behind the issue. Kenapa kemudian ada penundaan pemilu? Tapi yang jelas isu ini ditengarai berasal dari istana atau kalangan istana sendiri, walaupun Luhut Binsar Panjaitan misalnya telah membantahnya. Jadi sobat era sekalian, sekali lagi ya, politik itu memang is about kekuasaan, about power. Tapi power itu harus dilimitasi, harus dibatasi oleh konstitusi. Karena kalau tidak, wah, kita tidak lagi bernegara menurut hukum dan konstitusi, tapi tergantung kepada gerombolan yang pada saat itu berkuasa. Dan itu bahaya sekali. Karena kalau elit-elit politik yang sifatnya oligarkis ini mau melakukan perubahan apapun di republik ini, ya mereka dengan mudah sekali bisa melakukannya. Nah, karena itu sobat era sekalian, ini yang harus kita cegah. Dan Azumardi mewarning kita semua, memperingatkan kita semua, jangan mudah percaya begitu saja dengan omongan omongan Presiden Jokowi yang mengatakan dia tidak berminat untuk menjadi presiden 3 periode. Karena mudah sekali melemparkannya. Misalnya hasil survei yang mengatakan tingkat kepuasan Presiden Jokowi masih berkisar 70%, tapi terakhir turun oleh Lembaga Survei Indonesia, itu bisa dengan mudah diartikan sebagai alasan untuk memperpanjang masa jabatan. Padahal seperti yang saya katakan tadi, kalau memang tingkat kepercayaannya masih 70%, bahkan sekarang kurang dari 70%, ya not excellent sesungguhnya. Karena harusnya tingkat kepercayaan itu bisa sampai 80%, 70% ke atas lah. Kalau nilainya 7 kan, dari 100% itu kalau nilainya 7. Kalau 6, itu cuma sedikit dari lulus saja. Ya kan, kalau 60-an. Tapi kalau 70-an, ya lumayan lah. 80-an, ya good, ya kan. Kemudian kalau 90-an, mungkin excellent, ya. Atau very good. Kemudian kira-kira kalau 90-an ke atas, ya mungkin baru excellent. Jadi kalau 60-an, kalau 70-an itu cuma good, ya kan. 80-an itu very good, 90-an baru excellent. 100% rasanya tidak mungkin. Nah kalau 60-an ya cuman fair saja. Ya kira-kira cuma so-so saja. Kalau nilai ya nilainya kira-kira C saja, ya kan? Tidak A dan tidak B atau apalagi A. Jadi bukan sebuah prestasi yang patut dibanggakan juga, ya, sobat era sekalian. Oke, coba kita bacakan bagaimana komentar sobat RH terkait dengan hal ini. Saya sudah Muhammad Yahdi, saya sudah 10 hari tidak membacakan komentarnya rasanya. Salam 0%. Sebagai seorang pemimpin, seharusnya mempunyai sikap dan konsep serta pendirian yang kuat berdasarkan konstitusi, bukan selalu sering mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang seringkali membingungkan rakyatnya. Kemudian trending di TikTok apa ini? Oke. Kapasitas lurah jadi pemimpin kacau jadinya. Kemudian aksi bela Islam 4 Maret selesai sholat Jumat di depan istana. Ini aksi apa lagi ya? Oke. Urus negara seenak udele. Kemudian tetap Andika Perkasa Presiden RI 2024. Apalagi ini ya. Semoga cepat. Oke. Demi Allah 2 kali memilih tidak. Oke, Allahu Akbar. Di rezim ini tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah buruk. Katanya mau berantas korupsi, nyatanya terbalik. Semua lembaga telah dikuasai Jokowi. Rakyat udah pinter, sebenarnya itu akal-akalan rezim biar lama berkuasa. Masih belum penuh berangkasnya untuk tuju Allahu Akbar. Ya, sobat era sekalian ya, itu tadi ya apa yang disampaikan oleh sobat-sobat semuanya.
sekali lagi saya termasuk senang juga ya kalau orang-orang seperti Profesor Azumardi Azra ini bersuara lantang dan kritis juga. Ya barangkali kalau bagi pendukung Presiden Jokowi dengan mudah mengatakan, wah ini karena tidak kebagian, karena tidak mendapatkan jabatan. Mudah-mudahan tidak begitulah ya. Karena saya paham bahwa setiap preferensi keberpihakan itu pasti ada ukuran titik baliknya. Jadi kalau misalnya pemerintahan Presiden Jokowi kebangetan, pasti para pendukungnya pun akan berbalik. Sebagai contoh misalnya 0 ya. Ya terlepas bahwa orang mengatakan wah ini rekayasa saja, tapi pernyataannya terhadap Munarman itu menurut saya luar biasa. Ketika dia berani melawan arus untuk mengatakan bahwa Munarman bukan teroris. FPI orang yang bisa diajak bicara sebenarnya, tetapi rezim ini memang sengaja melakukan orkestrasi adu domba, pecah belah, agar sesama anak bangsa tetap pecah dan kemudian keuntungan tetap bisa dinikmati oleh orang-orang yang dekat dengan kekuasaan dengan cara menakut-nakuti akan arus Islamofobia misalnya, Islamofobi. Sehingga dengan Islamofobia tersebut ada alasan untuk terus-menerus kemudian menjaga jarak dengan kekuatan-kekuatan lainnya sehingga kue kekuasaan hanya dinikmati sendiri. Ini juga terjadi misalnya dengan katakanlah fenomena Menteri Agama yang menurut saya Presiden Jokowi sangat beresiko menarik orang yang notabene di masyarakat merupakan wakil dari arus pembelahan masyarakat. Karena bagian dari justru arus pembelahan tersebut tidak dipandang orang yang bersikap netral. Jadi jangan heran sekarang Menteri Agama ditolak di mana-mana. Bahkan sumbangannya pun ditolak, sobat era sekalian. Baru kali ini dalam sejarah Republik ada Menteri Agama yang sangat kontroversial, di mana menteri ini kemudian banyak didemo, banyak ditolak dan lain sebagainya. Padahal harusnya kita menemukan Menteri Agama yang sejuk, Menteri Agama yang justru mengayomi umat, Menteri Agama yang memberikan pernyataan dan statement yang menyejukkan dan lain sebagainya. Tapi ini tidak, statementnya adalah statement politik. Bahkan terkesan bahwa terhadap kelompok Islam sangat kerasnya, tapi terhadap kelompok-kelompok lain itu begitu lemah lembutnya. Kita tidak tahu kenapa seperti itu. Padahal harusnya yang diayomi adalah secara keseluruhan. Itu saja saudara sekalian, saya berangsur-angsur mudah-mudahan pulih ya, recovery, tidak boleh lama-lama juga, tapi pelan-pelan kita update lagi, karena kalau agak lama mulai ngeblank saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.